saksi pada Richard ini dibantah oleh terdakwa Petrus Nonggria Semi. Penganiayaan lainnya adalah bahwa Sertu Andre Maklori, salah satu terdakwa yang merupakan Kompi Senapan C, dia malah melakukan penyiksaan dengan cara menyuruh memerintahkan juniornya untuk mengambil jeruk nipis dan dicampur dengan garam dan air, kemudian dioleskan kepada bagian luka-luka yang ada di tubuh Prada Richard. Tidak sampai di situ, bahkan beberapa terdakwa lainnya, yaitu Letda Madejun Artadana, juga memerintahkan juniornya yang lainnya untuk mengulik lombok, dan kemudian hasil ulikan itu, sambal itu, dipakai untuk mengoles kepada bagian sensitif dari Prada Richard maupun Prada Lucky. Ya, seperti itu. Itulah penganiayaan yang terjadi pada Prada Lucky dan Prada Richard, ya. Mereka kemudian dibawa pada tanggal 30 itu, mereka dibawa ke Puskesmas Danga yang berada di Kabupaten Nagakeo untuk mendapat perawatan karena daya tahan tubuh dari Prada Lucky sudah menurun. Nah, ketika dibawa ke Puskesmas Danga, dilakukan hasil pemeriksaan dan kemudian Prada Richard dinyatakan bisa dipulangkan, bisa dipulangkan kembali ke markas. Sementara Prada Lucky Namo mendapat rujukan ke Puskesmas, Prada Lucky Namo kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Danga. Nah, disitulah Prada Richard dan Prada Lucky berpisah. Prada Richard kembali ke batalionnya di TP 834 WM, sementara Prada Lucky dibawa ke Puskesmas Danga. Demikian rekan Siska. Dan kemudian dalam fakta persidangan yang menarik, kita ketahui bahwa orang tua dari Prada Lucky Namo, yaitu Sepriana Paulina Mirpe, atau biasa kita sapa dengan Mama Epi. Mama Epi mengungkapkan fakta yang mengejutkan di persidangan hari Senin, tanggal 27 Oktober 2025 lalu. Yang diungkapkan Mama Epi adalah bahwa ternyata dalam proses hukum kasus kematian kasus kematian Lucky Namo ini, Komandan Kompi Unit 834 MW di Nagakeo mendatangi orang tua dari Prada Lucky dan kemudian membawa atau menawarkan sejumlah uang sebanyak 20 juta. Menurut itu adalah hasil uang yang dikumpulkan oleh 22 terdakwa yang masing-masing mengumpulkan sebanyak 10 juta. Dan uang ini hendak diserahkan kepada keluarga. Namun saat itu menolak menerima uang itu dengan alasan bahwa dia tidak akan menerima uang yang diberikan itu karena anaknya tidak akan kembali lagi. Dan pemberian uang itu Mama Epi juga sangat kecewa karena disertai alasan atau disertai syarat dari pihak TP 834 MW bahwa ketika uang itu dimakan, Mama Epi masalah dan kematian Prada Lucky Namo, sehingga uang itu mestinya dari pihak unit 834 MW kemudian mendatangi orang tua atau oma dari Prada Lucky yang berada di Kelurahan Halak, Kota Pakusi, Nusa Tenggara Timur, yang berbakar dan itu mereka siap untuk menyekolahkan orang tua dari Lucky, yaitu Christian Namo, untuk sekolah perwira. Nah, tentu fakta ini sangat mengejutkan dengan seperti itu. Nah, dalam fakta persidangannya, rekan Siska, kita juga melihat hal yang menarik bahwa Prada Richard Junior Bulan yang juga merupakan salah satu korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh 20 terdakwa ini, ketika memberi keterangannya sebagai saksi dalam perkara kematian Prada Lucky Namo ini, bahwa
dia benar-benar tidak melakukan hubungan penyimpangan terhadap tidak, dia terpaksa mengaku bahwa melakukan hubungan penyimpangan itu dengan Prada Luki karena terpaksa. Karena ketika Prada tidak mengakui hal itu, maka dia akan disiksa oleh seniornya dalam penyiksaan tanggal 27, 28, 29, dan 30 Oktober. Itu mengungkapkan sampai sesebukan hampir menangis, dan kemudian suaranya jadi terbata-bata di perjalanan karena mungkin dia mengingat di peristiwa itu. Hal ini kemudian menyiapkan auditor dan hakim membuat jeda persidangan itu dan meminta auditor untuk tidak bertanya lebih lanjut terkait dengan hubungan tak senonoh seperti itu. Karena sidang ini sisa sudah dimulai sekitar 15 menit lalu, dan sidang hari Senin ini dengan perkara nomor yang tadi saya bilang, perkara nomor 40K PM 315 AD 10 2025 dengan terdakwa 1 Letu Infantri Ahmad Faisal, dan besok akan untuk pemeriksaan dengan 17 dakwa, dan untuk hari Rabu tanggal 5 November 2025 akan ada lagi sidang pemeriksaan dengan terdakwa 4 orang. Seperti itu. Kalau kita melihat dengan pasal atau dakwaan khusus untuk saat ini terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal, auditor memberikan dakwaan satu primer pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 KUHPM, yaitu KUH pidana militer, subsidi 313 dan juga baik rekan Novemi. Ya. Baik. Ya, baik. Terima kasih atas laporannya jurnalis Pos Kupang Novemi Leo. Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan Sisa. Selamat pagi. Baik Tribuners, kami akan menampilkan terkait dengan prosesi sidang lanjutan terhadap Prada Luki Namu di Kupang, NTT. Makasih Kak Novemi. Pagi.
Sudah siap, Bapak Auditor? Pak PH sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan perkara pidana atas nama Letu Infantri Ahmad Faisal STRhan, saya nyatakan dibuka kembali dan tetap terbuka untuk umum. Bapak Auditor, hadapkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Sidang lanjutan perkara tewasnya Prada Luki Namo digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Senin 3 November. Sebelumnya agenda sidang adalah mendengarkan keterangan dari para saksi termasuk Prada Richard Bulan yang turut jadi korban penyiksaan. Adapun penyiksaan terhadap Prada Luki dan Prada Richard dipicu tudingan penyimpangan seksual. Sidang perdana sebelumnya digelar pada Senin 27 Oktober. Jurnalis Pos Kupang Novemi Leo akan memberikan informasi lengkapnya terkait dengan sidang lanjutan Prada Luki untuk Anda. Selamat siang, rekan Novemi, silakan dengan laporannya. Baik, rekan Novemi, kami belum mendengar suara Anda. Ya, silakan rekan dengan laporannya. Baik rekan Siska, hari ini 3 November 2025 saya sudah berada di Pengadilan Militer 3 Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan hari ini sudah berlangsung sidang pemeriksaan saksi untuk berkas perkara nomor 40 AD 10 2025 dengan terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal. Kita ketahui rekan Siska bahwa kasus ini terjadi di Yonif TP 834 WM di Kabupaten Ngada. Dan kasus ini mengemuka pada tanggal 27 Juli 2025. Saat itu di Kompi Yonif TP 834 MW milik 83 tulisan handphone itu ditemukan menurut fakta persidangan ditemukan ada beberapa gambar yang senonoh menurut pernyataan para terdakwa dalam sidang pemeriksaan beberapa waktu lalu. Dari hasil itu rekan Siska, kemudian Prada Luki dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh terdakwa. Saat itu terjadi penganiayaan pertama yang dilakukan oleh Ahmad Faisal. Nah, dan kemudian dari hasil pemeriksaan itu berturut-turut Prada singkat Dalusinamo kemudian mengalami penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh 22 terdakwa yang merupakan rekan sekerjanya. Turut juga ikut penganiayaan itu Richard Junyanto Bulan yang menurut keterangan juga diduga juga melakukan hubungan tidak senonoh dengan Prada Richard menurut pengakuan terdakwa. Nah, penganiayaan ini dilakukan berkali-kali bahkan dengan waktu yang berbeda mulai dari tanggal 27, 8, 25 serta 30 Juli 2025. Bahkan rekan Siska pada tanggal 30 Juli 2025 kemudian Prada Luki sudah mengalami sakit. Mereka malah Prada Luki dan Prada Richard diminta untuk berjemur sebelum dibawa ke Puskesmas Danang. Nah, ketika dalam penyitaan tanggal 28 dan 30 Juli 2025 itu, mereka mendapatkan siksaan baik cambukan, pukulan dengan tangan. Cambukan itu para terdakwa menggunakan selang, ya. Dan juga ada barang bukti lain, alat yang digunakan seperti sendal jepit, selang, kemudian dengan tangan.
yang melakukan penyiksaan itu ada 2 orang, sisa dalam penyiksaan itu juga dalam fakta persidangan beberapa waktu lalu terungkap bahwa terdakwa Petrus Nong Briasemi memaksa Prada Richard untuk melakukan hubungan tak senonoh dengan Prada Luki. Namun keterangan dari saksi Prada Richard ini dibantah oleh terdakwa Petrus Nong Briasemi. Penganiayaan lainnya adalah bahwa Sertu Andre Maklori, salah satu terdakwa yang merupakan Pompi Senapan C, dia malah melakukan penyiksaan dengan cara menyuruh memerintahkan juniornya untuk mengambil jeruk nipis dan dicampur dengan garam dan air, kemudian dioleskan kepada bagian luka-luka yang ada di tubuh Prada Richard. Tidak sampai di situ, bahkan beberapa terdakwa lainnya, yaitu Letda Madejun Artadana, juga memerintahkan juniornya yang lainnya untuk mengulik lombok, dan kemudian hasil ulikan itu, sambal itu dipakai untuk mengoles kepada bagian sensitif dari Prada Richard maupun Prada Luki, ya, dan kematian Prada Luki, sehingga uang itu melakukan hubungan terhadap Prada Richard. Dia terpaksa mengaku bahwa melakukan hubungan penyimpangan itu dengan Prada Luki karena terpaksa. Karena ketika Prada Richard tidak mengakui hal itu, maka dia akan disiksa oleh seniornya dalam penyiksaan tanggal 27, 28, 29, dan 30 Oktober. Itu mengungkapkan sampai sesebukan hampir menangis, dan kemudian suaranya jadi terbata-bata di perjalanan karena mungkin dia mengingat di peristiwa itu. Hal ini kemudian menyebabkan auditor dan hakim membuat jeda persidangan itu dan meminta auditor untuk tidak bertanya lebih lanjut terkait dengan hubungan tak senonoh seperti itu. Karena sidang ini sisa sudah dimulai sekitar 15 menit lalu, dan sidang hari Senin ini dengan perkara nomor yang tadi saya bilang, perkara nomor 40K PM 315 AD 10 2025 dengan terdakwa 1 Letu Infantri Ahmad Faisal, dan besok akan untuk pemeriksaan dengan 17 dakwa, dan untuk hari Rabu tanggal 5 November 2025 akan ada lagi sidang pemeriksaan dengan terdakwa 4 orang. Seperti itu. Kalau kita melihat dengan pasal atau dakwaan untuk saat ini terdakwa Letu Infantri Ahmad Faisal, auditor memberikan dakwaan satu primer pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 KUHPM, yaitu KUH pidana militer, subsidi 313 dan juga baik rekan baik. Baik. Terima kasih atas laporannya jurnalis Pos Kupang Novemi Leo. Atas informasinya, selamat bertugas kembali. Terima kasih rekan Sisa. Selamat pagi. Baik Tribuners, kami akan menampilkan terkait dengan prosesi sidang lanjutan terhadap Prada Luki Namo di Kupang, NTT. Ucapkan ya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam pemeriksaan tingkat pertama perkara pidana atas nama Letnan 1 Infantri Ahmad Faisal NRP 1119 0009 980 397 akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih juru sumpah. Baik, saksi sudah disumpah ya. Sumpah memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, secara hukum, saksi punya kewajiban untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, yang dilihat, didengar, dan disaksikan sendiri. Apabila saksi memberikan keterangan palsu di persidangan, dapat didakwa atas dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan, ancamannya 7 tahun. Paham ya? Secara moral, karena sudah disumpah sesuai dengan keyakinan agamanya, maka apabila berbohong di pengadilan akan mendapatkan laknat sesuai dengan keyakinan agamanya. Baik saksi, silakan duduk di kursi, baritnya dilepas. Mundurkan lagi. Baik, kesempatan pertama untuk melakukan pemeriksaan saya berikan kepada Bapak Auditor Militer. Saksi silakan miringkan kursi menghadap Bapak Auditor Militer. Miring saja. Oke. Silakan Bapak Auditor untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Mic-nya mungkin agak lebih dekat. Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan saksi ya. Saya harap saksi memberikan keterangan apa yang dilihat, diketahui saat kejadian. Siap. Jangan ditambah, jangan dikurangin, dan jangan mengada-ada. Siap. Ya, ceritakan apa yang diketahui yang sebenarnya. Siap. Masih ingat kejadian tanggal 27 Juli? Siap, izin masih. Masih. Saksi sebagai propos. Siap, izin kami provos. Propos di Siap, izin kami provos Kompi A. Propos Kompi A. Kalau saat apel, baik pagi, siang, sore, maupun malam, propos itu dalam apel itu posisinya ada di mana? Siap, izin kami provos. Kalau apel, izin kami tetap mengikuti apel. Ikut barisan tersendiri? Siap, Atau izin ikut baris dengan pasukan. bukan pasukan? Siap. Tidak di belakang pasukan? Izin tidak. Tidak ya. Dinas di batalion TP 834 sudah berapa lama saksi? Siap, izin kami dinas di Batalion TP 834 dari bulan Juli. Bulan Juli? Siap. Dan kinya siapa? Siap, izin Letnan 1 Ahmad Faisal. Coba saksi ceritakan pelaksanaan apel yang di tanggal 27 Juli 2025 setelah pulang dari IB. Saksi waktu itu di mana posisinya dan apa yang terjadi saat itu? Siap. Mohon izin pada saat tanggal 27 malam apel IB izin saya pulang apel IB terlambat. Izin di situ leting saya Pratu Alan menelpon saya menanyakan posisi di mana. Izin saya bilang saya sementara dalam perjalanan. Jam berapa ada telepon? Siap, izin pada saat jam apel malam sekira jam 8. 8. Biasanya apel jam 8. Izin jam 8. Waktu itu saksi nggak ikut hadir. Siap. Ditelepon sama temannya Alan. Siap. Ya. Terus saksi sampai jam berapa? Izin saya sampai di sana kurang lebih setengah 9. Jam 20.30 ya? Siap. Waktu itu sudah selesai apelnya? Izin sudah selesai. Sudah selesai. Siap. Terus apa yang saksi lihat di jam itu? Mohon izin saya melihat pada saat itu ada sementara pengecekan HP. Pengecekan HP. Siap. Siapa yang mengecek HP? Izin dari Bati Kompi A, terus dari Letnan 2 Roni Setiawan yang mengecek HP Baja Taja Kompi A. Baja dan Taja? Siap. Kompi A? Siap. Saksi ikut diperiksa HP-nya? Izin tidak. Yang diperiksa ini yang baru-baru jadi Siap. tentara maksudnya? Siap. Kalau yang sudah Pratu itu tidak? Siap. Gitu ya. Saat itu ada berapa orang yang diperiksa HP-nya?
Izin untuk baja dan taja keseluruhan. Keseluruhan. Siap. Saya kembali ke belakang. Saksi kenal dengan almarhum Prada Luki Sapril Saputra. Siap, izin kenal. Kenal ya. Pada saat pengecekan HP, ada Siap. nggak almarhum itu? Izin pada saat pengecekan HP, izin kami tidak melihat almarhum. Tidak melihat. Siap. Terus kapan melihatnya? Izin melihatnya pada saat ditindak. Oh, pada saat tindak. Siap. Jadi saksi datang jam 20.30. Siap. Almarhum sudah ditindak. Siap. Tadi katanya ada pemeriksaan HP, tahu? Siap. Tahu enggak ada pemeriksaan HP? Izin kami tahu pemeriksaan HP, hanya pada saat untuk almarhum izin kami tidak melihat. Oh, tidak melihat. Siap. Pas ketika HP-nya almarhum dicek, saksi tidak melihat. Siap. Tapi ketika itu ada almarhum di situ. Siap. Izin kami melihat almarhum pada saat ditindak. Pada saat ditindak aja Siap. ya. Jadi waktu diperiksa HP-nya tidak melihat. Siap. Tindak siapa yang menindak waktu yang saksi lihat? Izin yang kami lihat dari Dangki Kompi A. Dan Ki Kompi A. Siap. Terdakwa itu ya. Siap. Yang saksi lihat. Ini di lapangan apel ya. Siap. Izin di lapangan apel. Yang saksi lihat terdakwa itu menindak almarhum itu dengan cara bagaimana? Siap. Izin yang pertama, izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap, habis tiarap baru dicambuk pakai selang. Jadi habis tindakan fisik dulu, Siap. baru dicambuk pakai selang. Siap. Yang saksi lihat, waktu dicambuk pakai selang itu posisinya almarhum itu berdiri kah? Jongkok Izin kah? pada saat tiarap. Tiarap. Siap. Yang saksi lihat, Siap. dicambuk pakai selang itu apanya yang dicambuk? Siap. Izin punggung. Punggung. Berapa kali? Siap. Izin mencambuk sekitar 4 atau 5 kali. 4 sampai 5 kali ya. Siap. Saat itu almarhum itu pakai pakaian apa? Siap. Izin menggunakan baju kaos PDL. Kaos loreng. Siap. Celananya? Izin celana loreng. Tadi saksi bilang sebelum dicambuk itu suruh jungkir, merayap, terus guling-guling ya. Siap. Setelah itu baru dicambuk. Siap. Berarti waktu guling-guling itu saksi sudah ada? Izin kami sudah ada. Sudah ada ya. Bapak Auditor, nada Indonesia Raya, kita skos sebentar ya. Kita berdiri sebentar. Baik, untuk pengunjung silakan berdiri mendengar lagu Indonesia Raya. Sidang diskos.
Kos cabut, sidang dilanjutkan kembali. Silakan Bapak Auditor. Terima kasih Yang Mulia. Kita lanjutkan ya. Yap. Waktu itu terdakwa itu pakai pakaian apa dia? Izin kami lupa. Lupa. Siap. Yang saksi lihat mencambuknya tadi pelan atau keras? Siap, izin keras. Keras. Siap. Ke bagian punggung 4 sampai 5 kali, posisinya tiarap ya. Siap. Terus ada selain dicambuk, ada dipukul dengan tangan, apa ditendang? Siap, izin tidak. Tidak ada. Siap. Itu sekitar jam Siap, izin selesai apel malam pada saat malam. pengecekan HP. Kira-kira 20-30 ya. Siap. Nah, setelah itu apa yang saksi lihat? Setelah dicambuk, diapain lagi? Siap, izin. Dari situ Dangki memerintahkan Bamin untuk menghubungi Dansi Intel. Terdakwa ya. Siap. Memerintahkan Bamin. Baminnya siapa itu? Siap, izin Sertu Arjuna. Menghubungi pakai apa? Datang kah? Apa dipanggil? Apa ditelepon? Siap, izin pakai telepon. Oh. Terus datang dansinya. Siap, izin datang. Datang. Dansinya siapa itu? Siap, izin Sertu Thomas Awi. Tutor Mas Alwi ya. Lama dari ditelepon itu datangnya. Siap, izin lama. Berapa jam kira-kira? Dari ditelepon suruh datang itu? Siap, izin mungkin sekitar 1 jam. 1 jam. Siap. Jadi sambil menunggu datangnya dansi tadi yang ditelepon, Siap. apa yang dilakukan terdakwa terhadap almarhum di situ? Siap, izin tidak ada. Terdakwa hanya menyampaikan untuk kami provos izin saya sama Pratu Alan untuk mengantar almarhum ke ruangan staf Intel. Ya itu kan 1 jam kemudian. Siap. Setelah datang toh. Siap. Nah sebelum datang itu, ini pasukan masih berdiri apa enggak ini? Izin Diperiksa. ada yang masih berdiri. Terus ada yang juga sudah bubar. Siap, izin untuk yang organik sebagian sudah bubar. Organik apa ini maksudnya? Siap, izin yang organik lama. Izin, Oh, siap. jadi yang lama sudah disuruh bubar. Siap. Yang masih baru-baru tetap tinggal di Siap. tempat itu yang diperiksa HP-nya Siap. ya. Jadi selama menunggu 1 jam tadi, kurang lebih 1 jam, diberi pengarahan atau apa? Siap, izin yang kami melihat yang sebagian masih ada pengecekan HP. Oh, dilanjutkan. Siap. Sedangkan posisi almarhum habis dicambuk itu, Siap, izin masih diambil pengarahan oleh Dangki. ya, pengarahan itu diberikan masih tiarap atau berdiri almarhumnya? Siap, izin sudah berdiri. Oh, sudah berdiri. Siap. Siapa lagi yang ada di hadapan selain terdakwa dengan almarhum? Izin kami tidak tahu nama. Tidak tahu nama ya. Siap. Tapi ada yang lain, Siap, izin ada. termasuk yang remaja-remaja yang diperiksa HP-nya tadi. Siap. Jadi situasinya waktu itu berdiri bebas lah ya, Siap. ngumpul gitu ya, berkumpul. Nah, setelah datang tadi, dansi tadi ya, Siap. diapain almarhum itu? Siap, izin diperintahkan oleh terdakwa untuk menginterogasi almarhum. Interogasi. Siap. Menginterogasinya di mana? Siap, izin di staf Intel. Staf Intel. Dari lapangan apel ke staf Intel itu, siapa-siapa saja yang mengantarkan almarhum? Siap, izin. Pada saat itu izin saya, Pratu Alan sama Dansi Intel. Jadi saksi, terus Izin Pratu Alan. Ratu Alan Dadi ya. Siap. Itu jam berapa itu? Siap, izin sekitar jam 9. Dari lapangan itu ke
ke ruang staf intel itu jauh? Siap, izin dekat. Kira-kira berapa meter? Mohon izin untuk jaraknya kami tidak tahu. Kalau kira-kira jalan berapa menit? Siap, izin tidak sampai 5 menit. 5 menit. Nah, setelah sampai di ruang staf intel, apa yang saksi lakukan dan saksi lihat di situ? Siap, izin kami setelah sampai di staf Intel, izin kami diperintahkan dan si Intel untuk pulang. Kalau Alan, Siap, izin awalnya izin kami sama Pratu Alan pulang. mau pulang. Jadi Siap. setelah sampai ngantarkan, terus saksi sama Pratu Alan diperintahkan pulang. Siap. Saat itu yang ada di staf intel siapa saja? Siap, izin dan si Intel. Terus Siap, izin kami melihat hanya dan si Intel saja. berarti ada berdua ya sama almarhum. Siap. Terus saksi diperintahkan pulang. Saksi kemana? Siap, izin saya langsung pulang tidur. Pulang ke rumah. Izin tidak di gedung. Di gedung mana ini? Izin di tempat kami. Ya tinggal itu di Siap. rumah ya, di barak lah ya. Siap. Ke barak tidur. Jadi tahu nggak apa yang terjadi malam itu? Siap, mohon izin kami tidak tahu. Tidak tahu ya. Siap. Terus kapan lagi setelah mengantarkan almarhum tadi, kan saksi pulang tidur. Siap. Kapan lagi saksi datang lagi ke ruang staf intel? Siap, mohon izin kami datang tanggal 28. Tanggal 28, esoknya ini ya. Siap. Jam berapa? Mohon izin kami datangnya pada saat almarhum ditemukan. Oh, berarti ada cerita dia melarikan diri terus Siap. ditemukan ya. Siap. Jam berapa itu kira-kira? Mohon izin jamnya kami lupa. Siang, malam, Izin siang. siang. Udah matahari sudah condong ke arah sore apa masih di bawah? Izin masih di bawah. Masih di bawah. Siap. Ya kurang lebih jam 9, jam 10. Mohon izin kami lupa jamnya. Lupa ya, tapi matahari masih di bawah ya. Siap. Belum mengarah sore. Siap. Itu di mana ketemunya? Di staf intel. Siap. Izin di staf Intel. Saat saksi datang ke staf intel itu yang siang Siap. tadi itu, ada siapa saja di situ? Mohon izin di situ kami melihat ada dansi Intel. Dansi terus Siap, izin ada Dangki. terdakwa ya. Siap. Terdakwa. Terus siapa lagi? Almarhum ada situ. Izin ada. Terus Izin yang kami lihat itu. ada nggak Prada Richard? Izin belum ada. Belum ada. Siap. Hanya melihat bertiga berarti. Siap. Terus apa yang saksi lihat setelah datang situ? Mohon izin yang kami melihat dansi Intel sementara BAP almarhum. Ya. Siap. Terus apa yang dilakukan dansi intel selain BAP? Ada enggak melihat dansi intel itu memukul? Mohon izin kami tidak lihat. Tidak lihat. Siap. Sampai jam berapa saksi ada di situ? Mohon izin untuk jamnya kami lupa. Kira-kira sore sampai malam? Siap, izin sore. Sore jam berapa kira-kira? Izin kami lupa. Lupa. Siap. Sorenya ini mendekati maghrib kah atau bagaimana? Izin tidak. Tidak. Siap. Jam 5? Izin kami lupa. Pak ya, tapi Siap. sore ya. Siap.
dari siang hari sampai sore hari. Selain tadi Dansi terdakwa sama almarhum Luki dan saksi ada di situ. Siap. Ada lagi nggak anggota lain yang datang selama saksi ada di situ? Siap, mohon izin yang kami melihat Pratu Abner. Ratu, Izin Pratu Abner. jam berapa? Siap, izin untuk jamnya kami tidak ingat. Ratu Abner, Siap. apa yang dilakukan waktu Abner di situ? Siap, izin pukul pakai selang. Berapa kali? Izin 3 kali di bahu. 3 kali di bahu. Waktu itu terdakwa ada di situ ya. Siap, izin ada. Coba bagaimana tadi Praktu Abner datang kan di ruang staf intel Siap. ada terdakwa. Bagaimana dia datang kok tiba-tiba mukul? Mohon izin yang kami melihat Pratu Abner itu masuk hormat. Hormat. Siap. Terus Izin langsung menanyakan almarhum, izin kamu orang mana? ya, Siap. Izin almarhum menjawab, "Iya, izin saya orang Kupang, Bang." dijawab orang Kupang ya. Siap. Terus Habis dari situ izin Pratu Abner memukul almarhum di bahu sambil menasihati. apa nasihatnya? Siap, izin. Kenapa kamu bisa melakukan begini? Ya. Terus siapa lagi? Mohon izin yang kami lihat hanya Pratu Abner. Hanya itu saja. Siap. Coba diingat-ingat. Izin itu saja yang kami lihat. Itu saja ya. Siap. Waktu Pratu Abner tadi mencambuk pakai selang, Siap. ada terdakwa. Melarang nggak terdakwa? Siap, izin tidak. Tidak, diam saja. Siap. Kalau menurut saksi, seorang Letnan 1 dengan jabatan Danki Siap. memerintahkan Pratu untuk berbuat itu bisa nggak mencegah? Siap, izin kalau diperintahkan bisa. Bisa kan? Siap. Karena kan tidak sambil lari bawa selang mukul lari gitu kan. Siap. Datang masuk, minta izin, menghormat tadi kan. Siap. Terus selangnya itu ada di mana? Siap, izin ada di staf intel. Ada. Kalau seandainya begitu masuk minta izin, begitu mengambil selang mau dipukulkan, Siap. terdakwa selaku Danki itu bisa nggak dia berbuat? Woi, jangan dipukul. Siap, izin bisa. Bisa ya, Siap. tapi tidak dilakukan. Siap. Oke. Setelah itu sore harinya saksi keluar. Siap. Kemana itu? Mohon izin kami ke barak. Istirahat ya. Siap. Sampai jam berapa itu? Mohon izin kami ke staf lagi malam. Malam. Siap. Malamnya kembali ke staf intel. Siap. Berapa itu? Izin sekira jam 7 saya sudah di staf intel. Jam 19 ya. Siap. Kembali ke staf intel. Siap. Ada siapa di situ? Mohon izin yang kami melihat malamnya itu ada Pak Jaga, Danton Lukman. Ada Pak Jaganya siapa? Izin Danton Lukman. Danton, Lukman, Pak Jaga dia ya. Siap. Terus Izin kami provos 2 orang, saya sama Pratu Alan. saksi, Pratu Alam, Alan, terus Siap, izin ada Dansi Intel. dan si Intel, terus Mohon izin yang kami lihat itu. terdakwa ada nggak? Siap, izin tidak. Tidak ada. Siap. Sampai jam berapa saksi ada di situ? Mohon izin saya di situ sampai pagi. Sampai pagi. Siap.
Nah, dari jam 7 tadi Siap. sampai pagi, siapa saja selain orang-orang yang ada di situ tadi yang datang ke staf Intel? Siap, mohon izin pada saat jam 12 malam yang kami melihat Pratu Firdaus, Pratu Rival, Letnan 2 Torik, sama izin Sertu Andre Maklori. Siapa aja tadi? Siap, izin Letnan 2 Torik, Jam berapa datangnya? izin jam 12. Sebelum jam 12 itu tidak ada? Izin kami tidak melihat. Tidak melihat. Siap. Jam 12 yang datang siapa? Siap, izin yang kami melihat Letnan 2 Torik, Torik, izin Sertu Andre Maklori, Andre. Terus? izin Pratu Rivaldi, Terus? izin Pratu Firdaus. Cuma 4 orang itu. Siap. Saksi di situ dari jam 7 sampai jam 12 sampai pagi tadi ya. Siap. Pernah meninggalkan tempat itu enggak? Izin pernah. Jam berapa? Izin sekitar jam, mohon izin kami lupa jamnya, saya pernah ke warung gitu. Warung. Siap. Waktu itu sudah ada Letnan Torik apa belum? Siap, izin belum. Yang Belum kami ada. lihat pada saat saya sampai di staf jam 12 malam baru saya melihat. Oh, berarti saksi ke warungnya tadi sebelum jam 12. Siap, izin sebelum. Sebelum ya. Siap. Tadi kan datang jam 7. Siap. Terus berada di situ sempat keluar. Siap. Lama keluarnya. Izin lama. Lama ya. Siap. Jadi kalau ada pun yang datang kan tidak tahu karena tidak ada di tempat ya. Siap. Nah, yang jam 12 itu Letnan Torik, Setu Andre, Ratu Rival sama Pratu Firdaus datang bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Siap, izin yang pertama Pratu Firdaus masuk, izin kami melarang. Ya, Siap. terus Izin habis itu Pratu Rival. Ratu Rival. Terus Izin Sertu Andre. baru Letnan Torik. Siap. Nah, tadi katanya Pratu Firdaus masuk lebih dulu. Siap. Itu setelah jam 12 apa sebelumnya? Izin sebelum. Sebelum. Apa yang dilakukan dengan Pratu Firdaus di situ? Izin dia masuk, dia hormati kami, izin abang kami mau ambil almarhum. Jadi izin kami bilang sudah jam begini orang mau istirahat, tidak ada lagi yang ambil-ambil. Terus Siap. Izin dari situ dia pulang, habis dia datang lagi. datang lagi jam berapa? Izin jam 12 itu. Jam 12. Siap. Oh, gitu. Ada mukul nggak dia? Siap, izin untuk mukulnya kami tidak lihat karena pada saat saya melihat Dangki Torik, Sertu Andre, Pratu Rival sama Pratu Firdaus masuk, izin saya langsung ke ruangan belakang untuk istirahat. Berarti tidak di situ terus. Siap. Tidak di staf Intel terus. Izin di ruangan staf Intel saya istirahatnya. Nah, ini kan orang-orang ini tadi di ruang staf Intel. Siap, izin saya di ruangan staf Intel. Oh, ada sekatnya. Siap. Di ruangan staf Intel itu disekat. Siap. Berarti saksi sekatnya tembok apa ini? Izin tidak. Tidak, apa sekatnya? Pembatas itu. Izin dari lorong pintu masuk langsung lurus ke belakang itu. Saya istirahatnya tidurnya di bangku. Bangku ya. Siap. Kalau ada orang teriak atau orang dipukul di situ, dengar nggak suara pukul? Mohon izin kami dengar. Dengar. Siap. Jadi di antara 4 orang tadi ini yang datang, ada nggak yang suara mukul-mukul, suara pukulan? Izin kami mendengar suara teriak. Hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Bilang ampun. Ampun. Siap.
Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum ya. Siap. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Seberapa sering itu suara pukulannya? Siap, izin yang kami dengar hanya sebentar saja suaranya bilang ampun. Gimana? Izin yang kami dengar dia teriak ampunnya hanya beberapa kali saja. Tuh ya. Siap. Enggak, pukulannya ini tadi loh. Banyakkah atau hanya 2-3 kali yang saksi dengar suara? Mohon izin yang kami dengar banyak. Banyak ya? Siap. Itu suara pukulan kan beda itu, pukulan pakai tangan, Siap. ya, kalau ditempeleng kan beda suara. Siap. Toh. Kalau pakai selang, beda nggak suara? Izin beda. Beda. Kalau perkiraan saksi, waktu ada suara teriakan itu dipukul pakai apa? Suara pukulannya. Izin yang kami dengar cambuk pakai selang. Seperti suara cambuk selang. Siap. Biasanya orang nyambuk itu kan sama ngomong itu. Siap. Sama ngomong. Ada nggak suara yang terdengar siapa-siapa saja yang nyambuk? Mohon izin kami tidak dengar. Tidak dengar ya? Siap. Tadi kan yang ada di situ Letnan Torik, Sertu Andre, Ratu Rival, sama Patu Pidaus. Siap. Menurut saksi, Siap. yang menyambuk ini tadi di antara 4 orang ini. Siap. Karena tidak ada orang lain. Siap. Sama dan si Intel ada juga di situ. Mohon izin dan si Intel sudah tidur. Sudah tidur. Siap. Oh. Kalau Pratu Alat Izin Pratu Alan masih ada. masih ada. Siap. Belum tidur ya. Izin belum. Berarti yang ada kan Pratu Alan, Letnan Torik, Sertu Andre, Pratu Rival, sama Pratu Firdaus dan almarhum. Siap. Berarti ada 6 orang di situ. Siap. Kalau dan si Intel tidurnya di mana? Izin di ruangan staf Intel. Staf Intel. Siap. Loh ini kan di staf Intel juga ini. Izin yang almarhum sama Prada Richard itu sudah dipindahkan ke ruangan staf pers. Loh tadi katanya hanya almarhum saja. Waktu datang jam 12 itu sudah ada. Izin almarhum Richard. sama Prada Richard sudah dipindahkan ke ruangan staf pers. Berapa saksi melihat ada Prada Richard di situ? Izin jam 12 malam pada saat yang datangnya Letnan Torik. Tuh. Saksi melihat ketika Prada Richard dibawa ke situ? Izin kami melihat di ruangan staf pers. Enggak, waktu datangnya enggak melihat ya. Siap. Tapi setelah sampai di situ ternyata ada Prada Richard Siap. di staf pers. Siap. Nah, jam 12 tadi sebelum Letda Torik datang ini, almarhum sama Prada Richard ada di staf pers. Siap, izin ada. Ada. Terus setelah Letnan Torik sama Pratu Firdaus dan kawan-kawan datang, Siap. terdakwa almarhum sama Prada Richard ini dipisah ruangannya. Siap, izin berduanya ada di ruangan staf pers. Staf pers. Siap. Jadi saksi tadi istirahat di staf Intel. Siap. Yang mendengar suara dipukul tadi, pukulan itu di ruang staf pers apa staf? Izin di ruangan staf pers. Staf pers. Itu. Apa jauh sih staf pers sama staf Intel tadi? Izin dekat, hanya pintu bersebelahan. Oh, pintu bersebelahan. Siap. Itu gedungnya dari tembok apa dari kayu? Izin gedungnya tembok. Tembok. Siap. Pembatasnya apa itu? Izin dari lorong masuk tidak ada pembatasnya, hanya buka dari pintu staf Intel langsung masuk ke pintu sebelah staf pers. Staf pers. Jadi Siap. tadinya satu ruangan, Siap. dibagi 2. Siap. Nah, pembatasnya ini apa? Mohon izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Jadi kalau kita contohkan,
Umpamanya tempatnya Bapak Hakim itu staf PES, Siap, terus staf intelnya di ruang pengunjung ini staf intel. siap. Nah, di pembatasnya ini tidak ada. Siap, izin di tengah-tengah tidak ada. Keluar dari pintu staf Intel, langsung masuk ke pintu staf PER sebelah. Berarti satu ruangan ya. Siap, Coba nanya beda penggunaannya. siap. Tadi Letnan Torik dan kawan-kawan itu jam 12. Setelah itu ada pukulan-pukulan. Saksi kan sampai pagi. Siap, izin kami sampai pagi. Tidurnya jam berapa saksi? Izin setelah saya melihat Letnan Torik masuk, izin saya langsung istirahat. Langsung istirahat Siap, sampai pagi. izin sampai pagi. Tidur. Siap, Tidur di staf intel ya. siap. Pagi jam berapa bangun? Izin saya bangun jam 6. Jadi kejadian mukul-mukul tadi hanya dengar suara tapi tidak melihat langsung. Siap, izin. Nah, begitu bangun jam 6. Ini bangun sendiri apa dibangunin ini? Izin bangun sendiri. Bangun sendiri. Baru bangun jam 6, melihat nggak ada almarhum sama Prada Richard? Izin ada. Ada di Izin di ruangan staf pers. ruang staf PES. Ini hanya kira-kira apa melihat langsung ini? Izin melihat. Melihat. Siap, Berarti bangun saksi ngontrol. siap. Sama siapa aja di dalam itu? Izin ada Pratu Alan. Pagi ada almarhum Richard, Ratu Alan, terus siapa lagi? Siap, izin dan si Intel di ruangan staf Intel. Dan si, terus Izin yang kami lihat itu. itu ya. Siap. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Sampai jam setelah bangun saksi kemana? Izin kami masih di staf. Masih staf. Siap. Terus ada kejadian apa setelah itu? Mohon izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Kalau katanya almarhum itu lari, tahu enggak? Mohon izin almarhum lari, kami monitornya di grup. Di grup. Siap. Kan larinya dari staf intel itu. Siap. Izin larinya tanggal 28 pagi. Mohon izin kami tidak ada karena kami tanggal 27 malamnya diperintahkan untuk istirahat. Ya iya, tadi kan istirahat kan di situ. Tidur di situ kan? Izin tanggal 28 siang Pak. Mohon izin tanggal 28 baru saya ke staf Intel lagi. Iya, tadi kan jam 27 itu malam apel, Siap. ya kan? Siap. Nah, itu kan sudah jam 20. Kan tidak lama lagi, setengah malam lebih dari jam 12 itu sudah tanggal 8. Siap. Berarti tanggal 8 itu bergantian tanggal 7 dengan 28. Saksi kan masih ada di situ. Siap. Tidur kan? Siap. Nah, tadi bangun jam 6 itu sudah tanggal 28. Mohon izin yang bangun paginya itu sudah tanggal 29. Tanggal 29. Siap. Bangun pagi tanggal 2. Tidurnya 27 malam. Izin 27 malam kami diperintahkan untuk pulang tidur habis tanggal 28-nya baru saya ke staf Intel lagi. Nah iya, Siap. 8 pagi. Izin pagi. Jam Izin kami ke sana pada saat siang almarhum siap, almarhum ditemukan. ya, ditemukan itu ya. Siap. Tadi terus bangun jam 6 jam tanggal 29. Siap, izin tanggal 29. Tanggal 29. Saat itu kan masih ada almarhum Richard sama Dansi. Siap. Terus apa ada kejadian apa lagi yang saksi tahu? Mohon izin tidak ada. Tidak ada. Siap. Saksi kemana? Mohon izin kami di staf. Staf sampai Siap. jam Izin sampai siang dipindahkan ke rumah kuning. jam berapa itu? Izin jam kami lupa. Kira-kira udah menjelang sore apa belum? Mohon izin kami lupa jam. Iya, maksud saya matahari itu sudah condong ke sore apa masih tegak
Siang apa sebelum naik? Kalau lupa enggak apa-apa, lupa. Siap, izin kami lupa. Terus saksi meninggalkan ruangan staf Intel itu di tanggal 29 itu jam berapa? Siap, izin pada saat antar almarhum sama Prada Richard ke Rumah Kuning, kami langsung pulang, Saksi langsung ke ikut, barak. saksi ikut mengantarkan. Siap, izin kami mengantarkan. Siapa-siapa aja selain saksi yang mengantar? Mohon izin yang antar saya, Pratu Alan, sama Letnan 2 Roni Setiawan. Ratu Alan, Daroni. Siap. Atas perintah siapa? Mohon izin kami tidak tahu. Rumah Kuning itu tempat jaga satri itu ya. Siap, izin tempat jaga satri. Diterima sama siapa di sana? Siap, izin diterima sama Danton Erman. Anton Herman ini saat itu Pajaga. Siap, izin Pak Jaga. Nah, setelah sampai di rumah jaga satri, terus apa lagi yang saksi lakukan setelah menyerahkan itu tadi? Mohon izin setelah menyerahkan kami langsung pulang. Habis jaga tadi ya, Siap, pulang ke barak, siap, istirahat. siap, izin istirahat. Kapan lagi saksi melihat almarhum itu sama Prada Richard? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.